Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widiawati, NIM 1916010079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengolahan data persamaan simultan, di mana judulnya yaitu seorang penelitian melakukan peneliti mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Di bawah ini dapat kita lihat adanya kerangka konseptual. Selanjutnya adanya variabel endogen di mana neraca transaksi berjalan sama dengan Y1, pertumbuhan ekonomi sama dengan Y2, dan nilai tukar sama dengan Y3. Variabel eksogen yaitu di mana harga minyak sama dengan X1, keterbukaan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintahan X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, dan jumlah uang beredar X7, mana ekspor X8 dan suku bunga X9. Selanjutnya ada uji identifikasi, di mana persamaan neraca transaksi berjalan, rumusnya yaitu K besar dikurang K kecil besar dari M kecil dikurang 1. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2SLS. Selanjutnya adanya persamaan pertumbuhan ekonomi. K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1. Maka estimasi yang dapat dilakukan dengan 2SLS. Selanjutnya ada persamaan nilai tukar, di mana K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2SLS. Selanjutnya adanya bentuk persamaan simultan. Setelah itu adanya interpretasi hasil pengolahan data persamaan simultan, di mana persamaan neraca transaksi berjalan YLT sama dengan 8,64 dikurang 0,54 ditambah 170 ditambah 0,72 dikurang 0,16 dikurang 1,39 dikurang 0,17 ditambah 0,4 ditambah ELT. Baiklah, langsung saja kita akan mencobakan bagaimana caranya menguji persamaan estimasi tadi. Maka yang pertama yaitu kita mengisi start date dengan 1990 dan end date 2020. Selanjutnya kita akan mengisikan data yang akan kita peroleh dengan MPT Group Series. Selanjutnya kita akan memberi nama data dengan data underscore group. Selanjutnya kita akan mengolahkan data. Pertama kita akan mengubah X1, Y1, Y2, Y3 dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6. Klik kanan, pilih as equation. Pada C di sini kita pindahkan antara Y1 dengan Y2. Dan Y3 ini bentuknya akan mendapatkan dengan log. Di instrumen list ini kita akan mengisikan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8, X9, oke. Ini merupakan hasil pengolahan data untuk persamaan Y1. Di sini akan kita melihat kolom koefisien dan prop F statistik. Dapat kita lihat pada kolom
koefisien pada C nilainya adalah 8,649615, maka transaksi berjalan ini nilainya yaitu 8,649615. Pada pertumbuhan ekonomi terdapat nilai propnya yaitu 0,0732. Maka artinya di prop 2 ini tidak ada neraca daerah atau berjalan. Selanjutnya kita akan melihat nilai log Y3. Log 3 ini kita mendapat nilainya yaitu sebesar 0,0005. Artinya bahwa nilai tukar ini berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Selanjutnya variabel X1. Maka nilai yang didapatkan adalah 0,0449. Maka variabel X1 ini berpengaruh signifikan terhadap neraca transisi berjalan. Selanjutnya X2. Nilai propnya yaitu 0,1964. Maka X2 atau keterbukaan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Selanjutnya kita akan melihat X4, di mana nilai probability-nya yaitu 0,060009. Maka X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan. Selanjutnya X5. Nilai probabilitasnya adalah 0,0115, kecil dari X6. Maka variabel X5 aset luar negeri tidak terpengaruh signifikan terhadap neraca berjalan. Selanjutnya X6 yaitu nilai propnya yaitu 0,3432, di mana nilai ini besar dari 0,05, maka inflasinya tidak berpengaruh terhadap neraca transaksi berjalan. Untuk nilai R squared-nya yaitu 0,646545 dan adjust R squared-nya yaitu 0,53897. Dan selanjutnya ada SA of regression 1,953695, dan ada pun prop statistik 0,00241. Maka kecil dari bahwa variabelnya ini tidak berpengaruh terhadap inflasinya. Lalu prop J statistik terdapat nilai yaitu 7,44717. Selanjutnya prop statistik 0,04148. Lalu kita klik view, pilih residual diagnostic, lalu pilih histogram. Ini merupakan kunci probabilitas pada asumsi klasik. Di sini bisa kita lihat nilainya yaitu probability-nya 0,438015. Ini merupakan besar dari 0,43815. Selanjutnya kita akan melakukan uji heterogisitas, di mana klik residual diagnosis, lalu heterogity test. Di sini kita dapat peroleh
Nilai R-squared-nya yaitu 0,7324. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Pada R-squared-nya diperoleh nilai 0,0088. Dikarenakan nilai ini kecil dari 0,05, maka persamaan ini mengandung autokorelasi. Kita uji dengan klik quick group statistic correlation. Kita masukkan rumus Y2 log Y3 X1 X2 X4 X5 X6. Maka di sini kita dapat hasil dari multikoronialitas. Hasil ini ditunjukkan itu tidak melebihi dari 0,9. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji kesamaan. Untuk pengolahan data persamaan, kita akan melakukan kontrol Y1, Y2, dan Y3, X3, X4, X5, dan X7. Selanjutnya kita klik kanan, open. Kemudian equation. Maka C di sini sama, dan kita akan memindahkan C-nya antara Y2 dengan Y1. Dan antara Y1 dengan 3 akan kita kasih log. Instrumennya akan mengisi kita isi dengan X1, X2, X3, X4, X6, dan X7, 8, dan 9. Ini merupakan pengolahan data untuk Y2. Kita simpan dengan name persamaan Y2. Untuk persamaan Y2 ini kita lakukan analisisnya, koefisien dan probabilitas statistik. Maka konstantanya dapat menjadi min 79, 22,547. Maka S3-nya mendapat min 5, 469182. Pada Y1 nilainya yaitu 0,1768. Maka artinya nilai Y1 ini tidak berpengaruh. Selanjutnya probability-nya yaitu 0,1,971. Nilai ini besar dari 0,05, yang artinya Y3 ini tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya nilai X3 memiliki nilai 0,2329, di mana nilai ini besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya X4, probability-nya yaitu 0,4747, juga tidak berpengaruh signifikan terhadap
Y2. Selanjutnya X5. X5 ini mendapat nilai probability-nya yaitu 0,2521. Maka X5 tidak juga berpengaruh secara signifikan terhadap Y2 untuk pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya X6. Inflasi, di mana nilainya itu 0,4823, yang mana besar dari 0,05. Maka nilai ini tidak berpengaruh secara signifikan. Yang terakhir yaitu X7, di mana nilainya itu 0,3060, yang mana besar dari 0,05, yang artinya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y2. Selanjutnya kita akan melihat nilai R-score-nya. R-score-nya memiliki nilai sebesar min 2,070488. Selanjutnya kita akan melihat hasil uji simultan. Di sini uji F-nya memiliki nilai sebesar 0,632441. Maka pengeluaran pemerintah, luar negeri, inflasi, dan juga uang beredar tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan asumsi. Kita klik view dan residual histogram. Ini merupakan uji yang kita dapatkan. Pada uji normalitas terdapat nilai probability 0,500632. Maka persamaan ini datanya. Selanjutnya kita akan menguji view residual diagnosa. Pada uji ini kita akan mendapatkan nilai skornya yaitu 0,1770, di mana nilai ini besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa persamaan ini sama dengan herikodisitas. Selanjutnya, view residual diagnosis pada uji autokorelasi ini mendapat nilai 0,0193, di mana nilai ini merupakan kecil dari 0,05, yang artinya bahwa persamaan ini mengandung autokorelasi. Yang terakhir kita akan melakukan uji multikoronial. Pertama kita klik quick, lalu grup statistik, setelah itu correlation. Pada ini kita akan mengisi yaitu Y1 log Y3 X3 X4 X5 X6 dan X7. Nah, maka dapat kita dapatkan hasil data dari uji autokorelitas. Hasil ini tidak besar dari 0,5, maka kita hapus terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data. Caranya itu, yang pertama kita ambil Y3, Y1, Y2, X4, X5, X6, dan X8 dan X9. Klik kanan open, lalu as equation.
C-nya kita pindahkan antara Y3 dengan Y1. Maka kita sisihkan log dalam kurung Y3 kurung. Maka metodenya kita tukar pada instrumen list ini. Kita ketik X1, X2, X3, X4, 8, dan 9. Oke. Ini merupakan pengolahan data persamaan Y3. Kita fish name, ketik persamaan Y3. Di sini kita lihat nilai konstantanya yaitu sebanyak 17,22968. Maka nilai tukarnya terdapat 17,22968. Inflasi luar negeri dan suku bunga ini sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat pada variabel Y1 memiliki nilai probability sebanyak 0,3789, yang dimana besar dari 0,05. Maka tidak signifikan berpengaruh. Selanjutnya Y2 memiliki nilai sebesar 0,6338, artinya besar dari 0,05. Maka tidak berpengaruh signifikan. Variabel X4 memiliki nilai 0,2004, mana nilai ini besar dari 0,05. Maka tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Selanjutnya X5, yaitu aset luar negeri, memiliki nilai sebesar 0,008, maka kecil dari 0,05. Artinya yaitu nilai X5 ini berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar. Pada X6 ini mendapat nilai probability sebanyak 0,9131, yang artinya besar dari 0,65. Maka inflasi ini tidak berpengaruh terhadap nilai tukar. Selanjutnya pada variabel X8 memiliki nilai 0,0132, di mana nilai ini merupakan kecil dari 0,05. Maka X8 ini berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Pada X9 mendapat nilai probability sebanyak 0,4516, di mana nilai ini besar dari 0,05, yang artinya X9 ini tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap nilai tukar. Selanjutnya kita lihat pada nilai R-squared, di mana 0,801694 maka didapatkan nilai 0,801694, sedangkan sisanya itu 19,83%. Kita lihat nilai pada probability F statistik sebesar 0,000001, yang mana kecil dari 0,05. Selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik. Pertama kita quick view residual histogram. Ini merupakan uji dari data tersebut. Maka probability-nya itu
didapatkan nilai 0,681662. Maka kita akan menguji heterokedisitas, di mana kita klik view dan histogram. Pada uji ini kita akan mendapatkan nilai yaitu 0,0696 dan besar dari 0,65, yang artinya yaitu persamaan ini tidak berpengaruh terhadap heterokedisitas. Selanjutnya kita menguji autokorelasi. Di sini kita dapat nilai 0,010, kecil dari 0,05. Terakhir kita akan menguji konorelitas. Kita masukkan data, rumusnya yaitu Y1 spasi Y2, X4, X5, X6, X8, dan X9. Di sini kita mendapatkan nilai dari multikoronialitas. Dikarenakan tabel ini tidak melebihi nilai dari 0,05, maka persamaan ini tidak berpengaruh terhadap variabel eksogen. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.